Berlatar di kota Chicago, tepat pada malam hari, sebuah mobil polisi melaju dengan sangat kencang menuju rumah sakit karena salah satu petugasnya tertembak. Ia langsung dilarikan ke ruang operasi dan staf segera memanggil Paul, ahli bedah terbaik di rumah sakit itu. Paul meminta dokter lain untuk menyelesaikan tugasnya, lalu bergegas menemui polisi tersebut. Namun sayangnya sudah terlambat karena petugas itu telah meninggal. Keesokan paginya, Paul sarapan bersama istrinya bernama Lucy dan putri mereka bernama Jordan, yang baru saja diterima di sebuah kampus di New York. Setelah itu, mereka berangkat ke pertandingan sepak bola Jordan, di mana Paul dan Lucy sangat mendukung tim putri tersebut. Namun, ada seorang ayah yang terus marah-marah atas hal-hal kecil dan berteriak dengan menyebalkan. Paul dengan sopan memintanya untuk diam, tetapi pria itu malah semakin marah dan memulai pertengkaran yang segera memanas hingga hampir berujung pada kekerasan. Lucy segera menyela dan menarik Paul menjauh, yang membuat pria itu mengejeknya sebagai pengecut. Setelah pertandingan, keluarga tersebut pergi ke sebuah restoran pizza bersama saudara Paul bernama Frank. Paul setuju untuk meminjamkan Frank uang sebesar $2.000, dan Frank menggoda Paul soal gajinya yang tanpa sengaja didengar oleh seorang valet bernama Miguel. Ia juga mendengar bahwa keluarga itu akan pergi malam ini, sehingga saat mengambil mobil, ia diam-diam memotret alamat rumah dari sistem navigasi mobil. Pada malam hari, keluarga itu bersiap untuk pergi merayakan ulang tahun Paul, dan mereka memberinya hadiah berupa jam tangan baru yang mewah. Namun pada saat itu juga Paul mendapat telepon dari rumah sakit dan tidak punya pilihan selain pergi bekerja, sehingga perayaan harus ditunda. Lucy dan Jordan kemudian pergi berbelanja bahan makanan sebagai gantinya. Dan ketika mereka kembali ke rumah, mereka melihat sebuah van mencurigakan terparkir di sudut jalan. Saat itu Jordan naik ke lantai atas untuk menelpon pacarnya, sementara Lucy berada di dapur membuat kue untuk Paul, tanpa menyadari ada sosok mencurigakan bersembunyi di balik pintu. Tiba-tiba Lucy menyadari buku resepnya berubah halaman karena hembusan angin dari jendela yang seharusnya tertutup. Saat ia bergerak untuk menutupnya, ia menemukan jejak kaki berlumpur di lantai. Menyadari ada seseorang yang masuk ke rumah, Lucy berteriak memanggil Jordan agar turun. Namun, seorang perampok yang bersembunyi di kamar mandi langsung menangkap Jordan saat ia hendak keluar dari kamar. Jordan kemudian dibawa ke bawah dan terungkap bahwa ada 3 orang penjahat di dalam rumah. Mereka mengancam akan membunuh Jordan jika Lucy tidak bekerja sama. Pemimpin mereka lalu membawa Lucy ke brankas dan memaksanya untuk membukanya, serta memasukkan semua barang berharga ke dalam sebuah tas. Di dapur, salah satu perampok menyuruh rekannya untuk tidak main-main dengan pisau, sehingga ia pun menaruhnya sebelum pergi keluar untuk mencari tali. Saat mereka tinggal berdua, pria yang memegang pisau itu memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu Jordan. Namun aksinya terhenti ketika temannya kembali membawa tali. Ia menegur rekannya dan mengatakan bahwa mereka tidak melewati batas seperti itu, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Karena perhatian para perampok teralihkan, Jordan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil pisau dan melukai wajah salah satu dari mereka. Akibatnya, pria lain langsung memukulnya dan menjatuhkannya ke lantai. Lucy kembali bersama perampok ketiga, dan melihat kekacauan tersebut, ia segera mengambil panci berisi air mendidih dan menyiramkannya ke wajah salah satu perampok, lalu menyuruh putrinya untuk lari. Namun, para penjahat sudah kehabisan kesabaran dan mulai menembak. Di rumah sakit, Paul sedang berada di tengah operasi ketika ia mendengar pengumuman melalui pengeras suara tentang 2 pasien wanita yang akan segera masuk. Ia membiarkan rekan kerjanya menyelesaikan operasi tersebut dan bergegas untuk membantu. Namun dokter lain tidak mengizinkannya menangani kasus itu. Saat akhirnya mereka menjelaskan apa yang terjadi, Lucy sudah meninggal dunia dan Jordan sedang menjalani operasi. Tidak percaya akan hal itu, Paul tetap pergi untuk melihat jenazahnya dan ia sangat terpukul dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu, detektif Rains dan Jackson mengajukan beberapa pertanyaan kepada Paul dan mencatat semua barang yang hilang dari brankas. Frank juga datang dan memarahi polisi karena tidak menangani kasus kejahatan di daerah tersebut dengan serius. Namun Paul memintanya untuk tenang. Para detektif mencoba meyakinkan Paul bahwa mereka akan menangkap para pelaku. Pada saat itu, seorang perawat mengumumkan bahwa Jordan berhasil keluar dari operasi dalam keadaan hidup tetapi masih koma, dan Paul pun setia menemani putrinya di samping tempat tidur. Beberapa waktu kemudian, ayah Lucy, Ben, menjadi orang yang memberikan pidato di pemakamannya. Dalam perjalanan pulang, Ben menghentikan mobil di tengah jalan dan melihat sesuatu di tanah. Entah karena apa, ia menjadi sangat marah, lalu kembali ke mobil dan melaju cepat menuju propertinya, di mana ada 2 pemburu liar yang langsung melarikan diri saat melihatnya. Ben turun dari mobil dan mulai menembaki mereka, namun kedua pemburu itu berhasil kabur. Paul terkejut melihat hal itu, tetapi Ben mengatakan bahwa mereka tidak bisa bergantung pada polisi, karena polisi selalu datang setelah kejahatan terjadi. Ia percaya bahwa terkadang manusia harus mengambil tindakan sendiri. Kemudian ia menembak seekor rusa yang sebelumnya terluka oleh para pemburu untuk mengakhiri penderitaannya. Beberapa waktu kemudian, Paul sedang mengemudi sambil berbicara di telepon dengan detektif Raines dan merasa kecewa saat mengetahui bahwa belum ada tersangka. Suasana hatinya yang buruk membuatnya membentak seorang pria tunawisma yang mencoba membersihkan kaca mobilnya. Setelah itu, Paul pergi menjenguk Jordan dan menemukan pacar putrinya sedang membacakan sesuatu untuknya. Paul merasa bersyukur karena putrinya memiliki seseorang yang peduli padanya. Seiring berjalannya waktu, Paul mulai menjalani terapi.
Ia bercerita bahwa ia tidak bisa tidur di tempat tidurnya, sehingga memilih tidur di sofa. Ia juga mengingat masa kecilnya yang tidak bahagia ketika ia sering naik kereta sendirian untuk menghindari ayahnya. Kini, ia mulai melakukan hal yang sama hanya untuk menenangkan pikirannya. Setiap orang yang terlihat mencurigakan di jalan mengingatkannya pada para pria yang telah merenggut istrinya, dan ia merasa menyesal karena gagal melindungi keluarganya. Terapisnya meyakinkan bahwa proses penyembuhan membutuhkan waktu. Hari-harinya diisi dengan membacakan sesuatu untuk Jordan, naik kereta, mencoba menghabiskan waktu bersama Frank, namun sebagian besar waktunya dihabiskan dalam kesedihan di sofa. Pada akhirnya, ia mulai menjadi lebih pengertian dan bahkan memberikan uang kepada pria tunawisma yang sebelumnya ia bentak untuk membersihkan kaca mobilnya. Beberapa minggu berlalu dan Paul masih belum mendapatkan perkembangan apapun tentang kasus tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menemui detektif Reines secara langsung. Ia menanyakan tentang sampel DNA, namun hasilnya tidak cocok dengan siapapun di database. Di kantor Reines terdapat papan berisi berbagai kasus yang sedang ditangani, dan hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan, menunjukkan keterbatasan sumber daya untuk menangani semuanya dengan baik. Pada malam hari, saat Paul keluar dari stasiun kereta, ia melihat dua pria sedang mengganggu seorang wanita muda. Ia menegur mereka agar meninggalkannya, namun kedua pria itu malah marah dan memukulinya. Meskipun Paul tak berdaya, setidaknya wanita tersebut berhasil melarikan diri. Sesampainya di rumah, Paul menonton televisi dan melihat sebuah iklan toko yang menayangkan senjata lokal yang sangat membekas di pikirannya. Keesokan harinya, ia pergi ke toko tersebut dan seorang pegawai toko menunjukkan berbagai jenis senjata yang mereka miliki. Namun, ia harus mengisi banyak dokumen dan mengikuti kelas keselamatan penggunaan senjata. Belum lagi adanya kamera pengawas di mana-mana, sehingga Paul mengatakan bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Paul berada di rumah sakit menangani korban luka tembak lainnya. Saat tubuh pasien dipindahkan untuk operasi, sebuah senjata jatuh dari saku pasien tersebut. Paul diam-diam menendangnya ke bawah meja operasi untuk diambil nanti, lalu menyembunyikannya di pakaiannya. Sesampainya di rumah, Paul mencoba menembakkan senjata itu untuk pertama kalinya, tetapi pelurunya memantul dan membuatnya sadar bahwa ia perlu belajar lebih banyak. Selama beberapa hari berikutnya, Paul menghabiskan waktu luangnya untuk menonton tutorial dan belajar cara menggunakan senjata. Setelah banyak berlatih, akurasinya menjadi cukup baik. Suatu hari, Paul dipanggil ke ICU dan mengetahui bahwa Jordan mengalami kejang. Kondisinya terus memburuk dan kemungkinan besar ia tidak akan bertahan hidup. Melihat tubuh putrinya diikat di tempat tidur demi keamanan, Paul menjadi sangat marah karena putrinya seolah diborgol dan sementara para pelaku yang melakukan kejahatan itu justru bebas. Akhirnya kewarasannya runtuh. Pada malam hari, Paul mengambil senjata tersebut dan mulai berjalan di daerah keras di Chicago sambil menyembunyikan wajahnya dengan hoodie. Saat ia melihat dua pria mencoba mencuri mobil seorang wanita, ia menegur mereka. Namun kedua pria itu langsung masuk ke mobil dan menembakinya. Paul berguling untuk menghindari peluru, sementara para pelaku mencoba kabur. Dengan cepat, ia bangkit dan menembak pengemudi, membuat mobil mereka kehilangan kendali dan menabrak. Dalam proses itu, pecahan kaca melukai tangan Paul. Pria lainnya keluar dari mobil dan mulai menembak secara membabi buta. Paul bersembunyi di balik mobil dan menunggu momen yang tepat, lalu menembaknya di kepala. Tanpa ia sadari, seorang wanita dari jendela telah merekam seluruh kejadian tersebut. Setelah menambahkan satu tembakan lagi untuk memastikan dan menyuruh korban untuk melarikan diri, Paul sempat memperhatikan napas terakhir si pengemudi sebelum meninggalkan tempat kejadian. Ia membuang hoodie-nya ke tempat sampah lalu naik kereta. Sesampainya di rumah, ia menggunakan pengetahuan medisnya untuk merawat luka di tangannya sendiri. Kemudian pergi tidur. Ia terus bermimpi tentang apa yang telah dilakukannya. Namun, obat dari terapis membantunya untuk tetap bisa tidur. Tak lama kemudian, detektif Reines dan Jackson datang untuk meminta keterangan. Wanita yang hampir dirampok itu sangat berterima kasih, tetapi wanita yang merekam kejadian tersebut menganggap tindakan Paul dingin dan brutal. Sayangnya, wajah Paul tidak terlihat dalam video, namun rekaman itu sudah terlanjur diunggah ke internet. Para detektif juga menonton video tersebut dan menyadari bahwa penembak mengalami luka di tangannya. Keesokan paginya, Paul melihat video dirinya sendiri dan justru terkesan dengan tindakannya, sehingga rasa bersalah yang sebelumnya menghantuinya perlahan menghilang. Video tersebut segera menjadi viral dan media mulai memperdebatkan apakah tindakan itu salah atau tidak. Karena di satu sisi ia menyelamatkan seseorang, namun di sisi lain ia bertindak sebagai main hakim sendiri. Popularitas ini memberinya julukan Hoodie Man. Di rumah sakit, Paul memakai perban di tangannya agar terlihat seperti luka kecil, dan setiap kali polisi lewat, ia menyembunyikan tangannya di saku. Pada sore hari, ia merawat seorang anak laki-laki yang menjadi korban penembakan oleh seorang kriminal lokal. Dengan sikap yang lembut dan penuh pengertian, Paul berhasil membuat anak itu mengaku bahwa ia ditembak oleh seorang bandar yang dikenal sebagai nomor omon-omon. Bahkan ia juga mendapatkan alamatnya dari data pasien. Setelah selesai bekerja, Paul mencuri sebuah hoodie dari laundry rumah sakit dan pergi ke lingkungan kumuh tempat anak itu tinggal. Di sana, ia menemukan nomor omon-omon sedang santai di pinggir jalan. Tanpa membuang waktu, Paul langsung menembaknya lalu melarikan diri, sementara warga sekitar memanfaatkan situasi untuk menjarah barang-barang dari gerobaknya.
Tak lama kemudian para detektif tiba di lokasi dan sekali lagi mendengar cerita tentang seorang pria berhoodie. Rains memperhatikan beberapa anak yang sedang menirukan kejadian penembakan dan ia menyadari bahwa salah satu anak menggunakan tangan kiri. Dengan membandingkannya dengan video viral, ia menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan adalah orang yang sama, yaitu Hoodie Man. Keesokan harinya, media kembali heboh memberitakan aksi Hoodie Man yang menyerang lagi dan Paul menonton berita itu dengan rasa bangga. Di kantor polisi, atasan memarahi para detektif karena membiarkan seorang pemburu berkeliaran menembaki para kriminal, khawatir akan ada orang lain yang meniru tindakannya. Namun, satu-satunya petunjuk yang mereka miliki hanyalah bahwa penembak tersebut kidal dan tidak terlalu mahir menggunakan senjata. Sementara itu, Paul menjalani sesi terapi lagi, dan terapisnya mengatakan bahwa ia terlihat jauh lebih baik, sehingga ia sebaiknya melanjutkan apapun yang sedang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Paul kembali melakukan operasi pada korban tembakan, dan ia terkejut saat mengetahui bahwa pasien tersebut adalah Miguel. Ia juga menyadari bahwa Miguel memakai jam tangannya. Upaya Paul untuk menyelamatkan Miguel tidak terlalu sungguh-sungguh, dan akhirnya Miguel meninggal di meja operasi. Setelah itu, Paul memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke ambulans dan mencuri ponsel Miguel, lalu membukanya menggunakan jari Miguel yang sudah dingin. Ia juga mengambil kembali jam tangannya. Paul kemudian bersembunyi di kantornya dan mulai memeriksa foto-foto di ponsel Miguel, merasa jijik saat melihat gambar bagian dalam mobilnya sendiri. Ia terus menelusuri dan menemukan foto sebuah toko minuman keras yang ternyata hanyalah kedok untuk menjual barang-barang curian. Paul sempat mempertimbangkan untuk melaporkannya ke detektif, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ketika Frank datang menemuinya, Paul membatalkan rencana mereka dan berusaha mengalihkan perhatian saudaranya dari luka di tangannya. Pada malam harinya, Paul kembali mengambil hoodie dari laundry rumah sakit dan pergi ke toko minuman keras tersebut, sambil berpura-pura menjadi teman Miguel. Namun, pemilik toko menyadari adanya label rumah sakit pada hoodie Paul dan diam-diam mengirim pesan kepada seorang kriminal lain bernama Samsul, memintanya datang. Tak lama kemudian, pria itu mencoba meraih pistol, tetapi Paul melihatnya melalui cermin dan dengan cepat melempar anak panah ke tangannya, lalu menodongkannya dan menuntut agar diperlihatkan semua barang curian yang dijualnya. Di bawah ancaman, si pemilik toko tidak punya pilihan dan membawa Paul ke brankas di belakang, di mana Paul menemukan semua barang berharga yang dicuri dari rumahnya. Pada saat itu, Samsul datang dan mencoba menembak Paul, namun Paul melihatnya melalui kamera keamanan dan berhasil menghindar sehingga peluru justru mengenai pemilik toko. Samsul kemudian menembak secara membabi buta, memaksa Paul bersembunyi untuk mengisi ulang senjatanya. Saat Samsul terpeleset karena darah di lantai, Paul memanfaatkan kesempatan itu dengan mengambil gitar dan memukulnya, lalu menjatuhkan beberapa barang. Samsul berhasil menghindar tepat waktu dan berlari kembali ke arah bar, tetapi Paul menggunakan kamera untuk membidiknya dan menembak kakinya, membuatnya terjatuh. Paul kemudian menginjak kaki Samsul sambil menanyakan siapa yang membunuh Lucy. Samsul mengungkapkan bahwa pelakunya adalah seorang montir bernama Joe dan mengatakan bahwa alamatnya ada di ponselnya. Saat Paul mengambil ponsel tersebut, Samsul tiba-tiba menendangnya hingga terjatuh dan menabrak rak. Samsul lalu berdiri dan mengarahkan senjatanya. Namun sebuah bola bowling jatuh dari rak dan mengenai kepalanya hingga ia tersungkur. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Paul untuk menembaknya dengan senjatanya sendiri. Setelah itu, Paul segera mengambil hard drive kamera keamanan dan pergi, tetapi cincin miliknya terjatuh tanpa ia sadari saat keluar. Sesampainya di rumah, Paul menonton video untuk mempelajari cara menghancurkan hard drive menggunakan bor. Keesokan harinya, media semakin heboh membicarakan sosok Hoodie Man, dan siapapun yang pernah melihatnya ikut menjadi viral. Di rumah sakit, Paul mencuri beberapa jarum suntik dan obat-obatan. Tiba-tiba, detektif Rains dan Jackson datang menemuinya. Mereka menunjukkan foto Samael serta sebuah cincin yang kemudian Paul mengakui itu adalah miliknya. Para detektif mengira cincin itu juga termasuk barang yang dicuri, sehingga mereka datang hanya untuk memberi kabar baik kepada Paul. Karena itu berarti penyelidikan akhirnya bisa berkembang. Setelah mereka pergi, Paul segera menghancurkan ponsel milik Samsul. Tak lama kemudian, Paul pergi menemui Joe. Ia menyelinap masuk ke bengkel saat Joe sedang berada di bawah mobil, lalu mengejutkannya dan memukulnya dengan kunci Inggris hingga pingsan. Ketika Joe sadar, ia sudah terikat di bawah mobil. Paul mulai menyiksanya untuk memaksa mendapatkan informasi. Setelah menyuntiknya, Paul membuat luka sayatan yang dalam, lalu menuangkan cairan rem ke dalam luka tersebut, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah menderita cukup lama, Joe akhirnya mengaku bahwa orang yang membunuh Lucy bernama Knox, namun tidak ada yang bisa langsung mencarinya, justru Knox yang akan datang sendiri. Paul berterima kasih atas informasi itu dan melepaskan Joe, tetapi saat hendak pergi, ia menarik sebuah rantai hingga mobil jatuh menimpa Joe dan membunuhnya. Keesokan harinya, para detektif pergi menemui Frank. Para detektif mulai menyadari bahwa semua orang yang dibunuh oleh Hoodie Man adalah mereka yang terlibat dalam kematian Lucy, sehingga mereka ingin melihat tangan Paul untuk memastikan kecurigaan mereka. Sementara itu, Paul berada di rumah sakit menjenguk Jordan dan melihat di berita bahwa sudah mulai muncul peniru yang membunuh orang dengan mengatasnamakan Hoodie Man. Pada saat itu, Paul menerima telepon dari Knox yang memintanya untuk bertemu di sebuah klub dalam waktu 30 menit.
Saat Paul berangkat menuju klub, Frank pergi ke rumah Paul dan masuk setelah tidak ada yang menjawab pintu. Ketika ia turun ke ruang bawah tanah, ia menemukan amunisi serta tanda-tanda kehidupan Paul yang penuh tekanan, dan akhirnya menyadari bahwa saudaranya adalah Hoodie Man. Di sisi lain, Paul tiba di klub yang sangat ramai dan mengirim pesan kepada Knox bahwa ia sudah berada di sana. Knox menyuruhnya ke kamar mandi, sehingga Paul pun menuju ke sana sambil menelpon nomor Knox. Mengikuti suara dering ponsel, ia menendang pintu salah satu bilik, namun hanya menemukan sebuah ponsel di dalamnya. Pada saat itu, Knox muncul dari belakang, menggunakan seorang warga sipil sebagai tameng, lalu mulai menembak secara membabi buta, tanpa peduli, bahkan mengenai orang-orang secara acak. Paul juga terluka dan bersembunyi di dalam bilik sambil membalas tembakan, bahkan berhasil melukai Knox. Ia kemudian menembak kotak listrik, dan ketika lampu padam, ia memanfaatkan kepanikan kerumunan untuk menyelinap keluar. Tak lama kemudian, para detektif menerima laporan tentang penembakan di klub dan pergi ke rumah sakit. Di sana, salah satu korban mengaku melihat pelaku penembakan yang ternyata adalah Knox sendiri. Ia memberikan banyak detail yang membuat para detektif kemudian menuju kantor Paul, namun Paul sudah tidak ada di sana. Sementara itu, Paul bersembunyi di ruangan lain di rumah sakit dan merawat lukanya sendiri menggunakan lem dan stapler yang terasa sangat menyakitkan. Setelah itu, ia pulang ke rumah dan menemukan Frank di sana, yang langsung menghadapinya dan mempertanyakan betapa gilanya tindakan Paul sekarang. Paul membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa ia harus melakukannya karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika para detektif membunyikan bel. Frank membuka pintu dan mengatakan bahwa Paul tidak ada di rumah. Para detektif tidak sepenuhnya percaya, namun mereka tidak bisa berbuat banyak tanpa surat izin sehingga akhirnya pergi. Pada saat itu, Paul menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa Jordan telah sadar. Ia segera bergegas ke sana, dan setelah momen haru bertemu kembali dengan putrinya, ia harus menyampaikan kabar bahwa ibunya telah meninggal. Hal itu membuat Jordan mengalami kehancuran emosional. Setelah kondisi Jordan membaik, Paul berjanji kepada Frank bahwa ia tidak akan lagi menjadi pemburu. Seminggu kemudian, Jordan akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Para detektif datang untuk mengajukan beberapa pertanyaan, namun Jordan tidak mengingat apapun dari malam penyerangan. Saat Paul dan Jordan masuk ke dalam lift, Knox ikut masuk bersama mereka. Demi keamanan, Paul berpura-pura tidak mengenalnya. Knox sempat berbahasa basi dengan Jordan, dan saat mereka keluar, ia mengatakan bahwa ia akan bertemu mereka lagi nanti. Melihat hal itu sebagai ancaman, Paul kembali ke toko senjata dan membeli beberapa senjata secara legal. Pada malam harinya, setelah makan malam, Jordan bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba, Paul melihat sesuatu di luar rumah dan menyuruhnya bersembunyi di bawah tangga sambil menelpon ke 911. Tak lama kemudian, seorang pria masuk melalui pintu belakang dan menuju kamar Paul, lalu menembaki sosok di tempat tidur yang ternyata hanya bantal. Anak buah lainnya mengikuti suara air dari kamar mandi. Namun itu juga jebakan. Paul langsung menembaknya di kepala. Ketika pria pertama datang untuk memeriksa, Paul sudah bersembunyi di dekat tubuh rekannya dan segera menembak lagi, membuatnya jatuh ke lantai bawah. Tak lama kemudian, Paul mendengar suara dari ruang bawah tanah dan turun untuk memeriksa. Namun Knox muncul secara tiba-tiba dan menembaknya di bahu, membuat Paul terjatuh ke sofa. Pada saat itu, Jordan keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak yang mengalihkan perhatian Knox. Paul memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan sebuah tombol di mejanya yang membuka senjata tersembunyi, lalu menggunakannya untuk membunuh Knox. Ketika polisi akhirnya tiba, Paul mengatakan kepada para detektif bahwa semua lukanya didapat malam itu, dan ia memperoleh semua senjatanya secara legal setelah Jordan sadar demi melindungi putrinya agar tidak terluka lagi. Ia juga menyatakan bahwa ia akan menyerahkan senjata-senjatanya, seolah menandakan bahwa ia sudah berhenti menjadi pemburu. Meskipun para detektif tidak sepenuhnya percaya, mereka cukup puas dengan hasil akhirnya dan memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Paul mengantar Jordan ke kampusnya di New York, di mana pacarnya sudah menunggu. Saat ia berjalan kembali menuju mobilnya, Paul melihat seorang pria mencuri tas dari troli seorang bellboy. Tanpa bisa menahan diri, Paul langsung menegurnya sambil mengarahkan pistol ke arah pria tersebut. Itulah akhir dari film ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.